Dalam dunia kripto yang penuh gejolak, kasus pembobolan dan kerugian masif seringkali berakhir dengan penutupan permanen. Namun, bursa kripto terbesar di India, WazirX, menantang narasi itu. Lebih dari 1 tahun setelah menjadi korban penipuan yang menyebabkan lenyapnya token senilai 230 juta US$ atau setara 3,8 triliun rupiah, WazirX siap kembali beroperasi mulai 24 Oktober 2025. Pengembalian ini bukanlah proses instan. WazirX harus melalui proses yang panjang dan menyakitkan, dari insolvensi, audit forensik, hingga restrukturisasi yang disetujui Pengadilan Tinggi Singapura. Apa saja langkah reopening yang dilakukan WazirX, termasuk penawaran mulai ulang yang menjanjikan biaya trading nol? Dan yang terpenting, bagaimana nasib para kreditor yang telah menunggu berbulan-bulan untuk kejelasan aset mereka? Dalam 6 menit ke depan, kita akan bedah kisah comeback bandar kripto yang pernah menjadi raja di India ini. Kronologi kerugian Rp 3,8 triliun dan shutdown. Pada tahun lalu, WazirX menjadi berita utama global karena insiden pembobolan masif oleh penipu. Meskipun rincian modus operandi penipuannya tidak dirinci secara spesifik, dampaknya sangat menghancurkan. Token senilai 230 juta US$ lenyap. Kerugian sebesar ini memaksa bursa tersebut mengambil tindakan drastis. Pembekuan aset, WazirX harus membekukan aset yang tersisa untuk mencegah kerugian lebih lanjut. Penghentian penarikan, semua aktivitas penarikan dihentikan, yang secara praktis membuat dana pengguna terkunci. Platform shutdown, akhirnya, platform harus ditutup total untuk memulai proses pemulihan dan investigasi. Kegagalan keamanan ini memicu proses panjang yang membuat banyak kreditor dan pengguna harus menunggu berbulan-bulan tanpa kejelasan, membuat mereka frustrasi. Jalan berliku menuju restrukturisasi. Jalan menuju reopening ini bukanlah jalan pintas. WazirX, melalui perusahaan induknya Zetai, harus melalui serangkaian proses hukum dan finansial yang ketat. Proses insolvensi, WazirX harus menyatakan insolvensi atau ketidakmampuan membayar utang untuk melindungi aset yang tersisa dan merestrukturisasi perusahaan. Audit forensik, audit mendalam dilakukan untuk melacak aliran dana yang dicuri dan memahami celah keamanan. Restrukturisasi hukum, yang paling penting, perusahaan harus menjalani restrukturisasi yang disetujui oleh Pengadilan Tinggi Singapura. Keputusan hukum ini memberikan legitimasi dan perlindungan hukum bagi rencana pemulihan mereka. Proses ini sangat lambat di mata banyak orang, tetapi merupakan langkah yang diperlukan untuk meyakinkan regulator dan calon investor baru bahwa bursa ini telah bersih dari masalah lama. Reopening dan penawaran mulai ulang. Setelah lebih dari setahun, WazirX siap menyambut kembali penggunanya. Dalam email yang dikirimkan kepada para kreditor, mereka mengumumkan pembukaan kembali dimulai pada 24 Oktober 2025. Operasi awal akan dibuka di sejumlah pasar, termasuk perdagangan kripto ke kripto dan pasangan USDT KNR. Sebagai bagian dari upaya merebut kembali kepercayaan publik, WazirX meluncurkan skema penawaran mulai ulang. Host, poin penting selama operasi awal dimulai, semua pengguna akan mendapatkan biaya perdagangan nol. Langkah ini adalah strategi pemasaran yang agresif untuk menarik kembali volume trading dan menunjukkan komitmen WazirX untuk bangkit, meskipun harus menanggung biaya operasional yang mahal di awal. Pengumuman terbaru ini menjadi awal dari babak terpenting, pembayaran kembali kepada kreditor. WazirX berharap dapat meluncurkan distribusi token dan token pemulihan secara bersamaan dengan peluncuran operasi awal. Skema token pemulihan ini sering digunakan oleh bursa yang bangkrut untuk memberikan kompensasi kepada pengguna yang dananya hilang, meskipun nilainya mungkin tidak mencapai 100%. Pemulihan WazirX adalah studi kasus tentang ketahanan di pasar kripto. Namun, bursa ini kini harus bersaing di pasar India yang sudah berubah, dengan kepercayaan publik yang masih rapuh.
Keberhasilan comeback ini sangat bergantung pada kecepatan dan transparansi mereka dalam mengembalikan dana kepada para kreditor.